Beberapa saat yang lalu, gue memposting tentang child exploitation yang dimana gue menjelaskan bahwa ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang secara implisit mengeksploitasi anak melalui bakat atau kemampuan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi. Lalu gue mendapatkan satu feedback dari orang yang menonton film gue dengan pertanyaan, jadi bagaimanakah kita bisa tahu bahwa anak kita sedang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu? Kalau menurut gue, itu tolak ukur yang bisa dijadikan patokan apakah anak kita sedang dieksploitasi atau tidak. Yaitu adalah apabila kewajiban yang dituntut oleh anak kita lebih besar daripada hak yang dia terima. Layaknya seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, maka akan ada satu perjanjian mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan pihak pekerja. Di dalam perjanjian ini, tentunya akan tertera hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang salah satu contohnya adalah kewajiban si pekerja untuk bekerja di jam kerja yang sudah ditentukan dan hak dari si pekerja untuk mendapatkan imbalan dari jam kerja yang sudah ia laksanakan dalam bentuk upah. Begitu juga dengan pihak perusahaan. Perusahaan berhak mendapatkan waktu dari si pekerja untuk si pekerja bekerja di perusahaannya dan ia berkewajiban untuk memberikan imbalan dari jam kerja yang sudah dilaksanakan oleh si pekerja dalam bentuk upah. Apa yang terjadi apabila si perusahaan tidak membayarkan upah dari si pekerja yang sudah bekerja sesuai dengan perjanjian? Maka hal ini akan termasuk sebuah pelanggaran hukum dan si pekerja bisa membawa permasalahan ini melalui jalur hukum. Begitu juga dengan anak kita dan lembaga pendidikan di mana anak kita mencari ilmu. Kita bisa pastikan bahwa tindakan eksploitasi terhadap anak kita telah terjadi apabila sudah tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya seperti ini. Semisalnya anak kita sangat berbakat dalam bermain gitar. Dan lembaga pendidikan di mana ia mendapatkan pengajaran bermain gitar tersebut melihat potensi dari anak kita dan ingin mengikutsertakan anak kita ke dalam kompetisi. Seperti yang pernah gue singgung sebelumnya, pasti akan ada pelatihan-pelatihan tambahan sebelum anak kita diikutsertakan ke dalam kompetisi tersebut untuk memantapkan skills dari anak kita yang dimana biayanya tentunya akan dibebankan kepada kita. Semisalkan ternyata anak kita lalu menang dalam kompetisi tersebut dan foto anak kita terpampang di setiap sosial media atau poster-poster dari lembaga pendidikan anak kita. Lalu apa yang terjadi? Apakah dengan kemenangan anak kita mendapatkan sesuatu dari lembaga pendidikan tersebut? Adakah setelah itu kita mendapatkan insentif? Mungkin contohnya seperti bebas biaya administrasi selama beberapa bulan ke depan atau mungkin diskon dari biaya administrasi bulanan. Dan kalau tidak, kenapa? Bukankah anak kita sudah ikut andil dalam mengharumkan nama dari lembaga pendidikan tersebut? Bukankah anak kita sudah menunaikan kewajibannya, yaitu dengan bertanding dan menang dalam kompetisi tersebut? Bukankah dengan kemenangan anak kita, si lembaga pendidikan tersebut sudah diuntungkan karena dengan status kemenangan anak kita, mereka bisa mendapatkan lebih banyak lagi murid-murid yang mau mendaftarkan ke lembaga tersebut? Yang kedua adalah adanya transparansi antara lembaga pendidikan tersebut dengan kita. Yang perlu kalian ketahui adalah nama kita, dokumentasi dalam bentuk apapun yang di dalamnya ada gambar diri kita adalah privasi milik kita sendiri. Tidak ada satu pihak pun yang boleh menggunakan privasi kita untuk kepentingan pribadinya tanpa izin dari kita. Maka apabila lembaga pendidikan di mana anak kita belajar ingin menggunakan nama atau dokumentasi yang di dalamnya terdapat gambar anak kita atau informasi mengenai anak kita yang di dalam hal ini adalah kemenangan anak kita dalam sebuah kompetisi, lembaga pendidikan tersebut wajib untuk terbuka tentang hal ini dan meminta izin terlebih dahulu kepada kita sebagai perwakilan dari anak kita. Dan kita berhak untuk mengatakan tidak atau menyetujuinya dengan persyaratan yang ditentukan dalam sebuah perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila hal-hal tersebut tidak dijalankan, maka kita bisa pastikan bahwa mereka hanya tertarik untuk menarik keuntungan dari anak kita tanpa adanya sedikit niat baik untuk membagi apa yang sudah menjadi hak dari anak kita. Thank you for watching. If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe.